Bab 486. Ledakan. Serangkaian suara dentuman menggema di udara saat ini. Pada saat ini, seluruh bintang kejika berguncang, dan semua orang mendengar suara yang tak dapat dijelaskan. Apa itu? Liu Rou diam-diam berada di kamarnya. Namun, saat ini, dia tiba-tiba. Ia berdiri dan menatap langit di depannya saat itu. Sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan. Cahaya berkedip dan meletus di langit di depannya. Dalam sekejap, cahaya itu menghilang, dan sebuah bintang merah tua dan sebuah bintang emas bersinar bersama, meledak dengan cahaya yang menakutkan dan menyilaukan. Sekilas, dia merasa bahwa pemandangan di depannya tak tertandingi. Megah dan suci. Seolah-olah dua dewa telah turun dan bangkit kembali di tempat ini. Momen. Kekuatan semacam itu tak tertandingi di dunia. Hanya merasakan cahaya semacam itu saja sudah luar biasa. Menyebabkan jantung seseorang bergetar tanpa disadari. Berdiri di tempat yang sama, mengamati fenomena aneh di langit, Liu. Hati Rou tergerak. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan dengan cepat membuat sebuah. Dia bergerak. Dia menelusuri basis data dan melihat catatan-catatannya. Seiring kekuatan Raja Emas secara bertahap pulih, hampir semua pasukan Kika Star mulai bergerak. Mereka melakukan yang terbaik untuk memantau pemandangan di depan mereka. Hal yang sama tentu saja berlaku untuk Black Dream Group. Melalui penampilan langsung mereka. Setelah menyiarkan siaran jaringan internal Black Dream Corporation, Liu Rou dengan cepat. Dia mengamati pemandangan di depannya. Dua sosok saling berhadapan di langit yang luas di atas. Di antara keduanya. Dari sekian banyak sosok, satu sosok berdiri menyerupai Dewa Iblis. Darah merah menyala berceceran di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seolah-olah darah asli Dewa Iblis terus menetes. Sangat unik dan menakutkan. Adapun sosok lainnya, ia jauh lebih lembut. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang samar. Aura suci keemasan, membuatnya tampak sangat suci dan cemerlang. Dia adalah. Aku sangat menyukai Dewa Matahari legendaris itu, yang memiliki keilahian yang tak terlukiskan. Dan miliknya. Sosok yang muncul itu tak lain adalah Lu Yao. Sesuai harapan saya. Melihat pemandangan di hadapannya, Liu Rou langsung jatuh tersungkur ke tanah. Memahami segala sesuatu di dalam hatinya. Penampilan Lu Yao sangat asing bagi banyak orang. Tapi bukan itu masalahnya. Kasus untuk Liu Rou. Sebelumnya, karena kedekatannya dengan Chen Heng, Liu Rou pernah menjalin kontak dekat dengan keluarga Chen Heng. Tidak hanya orang tua Chen Heng, tetapi bahkan Lu Yao, adik perempuan Chen Heng, telah berhubungan dengannya secara pribadi dan bahkan mengobrol dengannya. Oleh karena itu, dia langsung mengenali penampilan Lu Yao sekilas. Lu Yao yang berada di hadapannya tampak telah mengalami perubahan besar. Aura. Pada saat ini, auranya sangat ilahi dan luar biasa, seperti seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia. Namun, penampilannya tidak berubah. Tidak banyak. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak berbeda dengan Lu Yao di masa lalu. Namun, gadis muda yang memiliki wajahnya yang dulu tampak muda dan lembut telah berubah sepenuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin terpancar saat dia menatap tajam Ksatria merah di depannya. Di sepasang matanya yang berwarna emas, sebuah kekuatan samar namun menakutkan beredar, siap untuk meletus. Meskipun dia pernah melihat Lu Yao sebelumnya, Liu Rou tetap saja merasa terkejut, merasa sangat heran. Namun, dia juga membenarkan berita tersebut. Dari sebelumnya dan tak kuasa menahan napas. Adik perempuan Chen Heng memang merupakan reinkarnasi dari Raja Emas. Saat teringat Chen Heng, matanya berkedip. Setelah itu, dia berbalik. Ia menoleh ke sekeliling dan terus menonton siaran langsung di sampingnya. Chen Heng berdiri di sana dengan tenang di siaran langsung lainnya, menghadap seorang lelaki tua di pakaian formal. Saat itu, dia sedang menatap langit. Sepertinya ini sudah dimulai. Berdiri di tempat yang sama dan memandang pemandangan yang muncul di langit. Wajah Chen Heng tampak tenang saat ia bergumam sendiri. Ya. Di hadapan Chen Heng, Dong Fang Xiong mengangguk dan berkata pelan, pertempuran yang langka. 5 ksatria meja bundar dan Raja Emas adalah tokoh-tokoh penting. Berdiri di tempat, Dong Fang Xiong menghela napas. Kekuatan si hitam. Dream Group tidak lemah. Kekuatan Dong Fang Xiong jelas tidak lemah. Kekuatan tingkat kelimanya sangat dahsyat dimanapun. Sayangnya, dia bukan apa-apa dibandingkan dengan dua sosok yang berdiri di udara. Lagi pula, terlepas dari apakah itu Ksatria Merah atau Raja Emas. Kekuatan mereka tak diragukan lagi telah melampaui peringkat kelima dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pangkat.
Untuk karakter dengan pangkat setinggi itu, mereka bisa membunuh siapapun hanya dengan satu serangan. Pikirku, terlepas dari tingkat pangkatnya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Meskipun begitu, Dongfang Xiong tidak merasa patah semangat. Dia hanya menghela napas. Kamu tidak terlihat khawatir. Dia berdiri di tempatnya dan memandang Chen Hang dengan penuh minat. Kemudian, dia berkata, dengan lembut. Meskipun dia datang sendiri, dia sepertinya tidak bermaksud untuk segera jatuhkan Chen Hang. Mungkin dalam beberapa aspek, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dia percaya bahwa seberapapun Chen Hang berusaha, dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggamannya. Justru karena alasan inilah dia tidak merasa cemas. Saat ini, dia bahkan berdiri di sana, dengan santai mengajukan pertanyaan kepada Chen Hang. Mengapa saya harus khawatir? Berdiri berhadapan dengan Dongfang Xiong, Chen Hang menatap ke udara dan tersenyum. Orang yang berhadapan dengan Crimson Knight adalah saudara kandungmu. Dongfang Xiong sedikit terkejut dengan reaksi Chen Hang. Sebagai seorang tetua, saudaraku, bukankah seharusnya kau khawatir? Tidak perlu melakukan itu. Chen Hang menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, dia adalah saudara perempuanku sekaligus sang emas raja. Dengan statusnya, dia bisa mengalahkan siapapun bahkan jika lawannya adalah Ksatria Merah Tua. Terlepas dari situasi Lu Yao saat ini, sebagai penerus Golden Raja, dia telah mewarisi sebagian kekuatan Raja Emas. Ini adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan setelah mewarisi kekuatan Raja Emas, bagaimana mungkin? Apakah Lu Yao sendiri seorang yang lemah? Kesulitan yang dialaminya sebelumnya hanyalah karena dia tidak mampu menggunakan ini. Warisan. Namun sekarang, di bawah dorongan Ksatria Merah, kekuatan yang menjadi milik Raja Emas telah diaktifkan sepenuhnya. Dengan dukungan kekuatan Raja Emas, tidak ada lagi masalah seperti di masa lalu. Dalam kondisinya saat ini, kekuatan Lu Yao saat ini tidak sesuatu yang bahkan Ksatria Merah pun bisa atasi dengan mudah. Lagi pula, bahkan jika kondisi Lu Yao saat ini belum sempurna, bagaimana mungkin kekuatan Crimson Knight tidak akan sama lagi? Menurut lintasan aslinya, Crimson Knight pada saat ini berada di dia sebagian besar adalah klon, dan kekuatan sejatinya bahkan tidak mencapai 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Dengan tingkat kekuatan seperti ini saja, mengalahkan Lu Yao bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Chen Hang sangat tenang menghadapi pertarungan Lu Yao yang akan datang. Lu Yao. Tentu saja, ia bukanlah tandingan bagi Crimson Knight dalam hal kemampuan bertarung murni. Kekuatan. Namun, mengalahkan Lu Yao adalah lelucon bagi Ksatria Merah. Dengan mudah. Dongfang Xiong berdiri dan mendengarkan kata-kata tenang Chen Hang. Dia sedikit terkejut. Tepat ketika dia hendak berbalik dan mengatakan sesuatu, tubuhnya mau tak mau saya terdiam sejenak. Dia melihat bahwa di udara, sebuah cahaya yang tak dapat dijelaskan berkedip-kedip. Kekuatan emas tiba-tiba mekar, dan kekuatan itu menyelimuti segalanya. Dalam sekejap, itu menekan Ksatria Merah dan membawanya ke wilayah kekuasaannya sendiri. Dalam sekejap, kekuatan yang dimiliki Lu Yao tampaknya telah meningkat. Unggul dan kembali menekan Ksatria Merah. Dongfang Xiong. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berdiri di tempatnya dan merasakan situasi tersebut. Saat itu, dia sedikit terharu. Dia tidak menyangka bahwa Meskipun mantan Raja Emas telah jatuh, dia masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Ksatria Merah, salah satu dari 5 raksasa meja bundar, pun ia menahan diri saat itu. Tampaknya ia kemungkinan besar akan kalah. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Sebelumnya, untuk mencari muka dengan Ksatria Merah dan meja bundar, saat Black Dream Group menerima berita tersebut, mereka dengan tegas memerintahkan untuk menangkap Chen Hang dan menyerahkannya kepada anggota-anggota mereka. Meja bundar. Ini adalah tindakan yang didasari rasa takut dan untuk memihak. Jika kelompok orang dari para anggota meja bundar mengetahui bahwa saudara Raja Emas telah bersembunyi di Black Dream Group dan bahkan telah menjadi kekuatan besar yang sangat mereka kagumi. Meskipun dikagumi, sangat mungkin mereka akan berakhir dalam masalah besar. Masalah ini sangat besar. Bahkan ketika Ksatria Merah sudah tiba, itu sangat mungkin bahwa seluruh Black Dream Group akan terlibat dalam hal tersebut. Kecelakaan atau bahkan hancur. Lagi pula, bagi 5 ksatria yang agung dan perkasa, seluruh grup mimpi hitam tidak berbeda dengan semut. Tidak ada peluang bagi kelompok itu. Itu adalah karena itulah Dongfang Xiong memberikan perintah dengan tegas. Dia bahkan
Ia sendiri berlari ke arah Chen Heng, bersiap untuk menangkapnya. Namun, semua ini terjadi dalam keadaan di mana Ksatria Merah bisa mengalahkan Raja Emas. Jika Raja Emas akhirnya mengalahkan. Pada akhirnya, Crimson Knight, lalu semua yang dilakukan oleh Black Dream Group. Melakukan hal itu sekarang justru akan memberikan efek sebaliknya. Sebaliknya, itu akan membawanya pada masalahnya sendiri. Kematian bahkan lebih cepat. Karena itu, hasil pertempuran ini mau tidak mau membuat Dongfang merasa. Xiong merasa gugup. Dia menatap cahaya terang yang muncul di langit, dan sebuah ekspresi muram terpancar di wajahnya. Kekuatan kedua belah pihak semakin meningkat. Dalam situasi saat ini, keduanya. Kekuatan yang sangat menakutkan hampir merobek langit, mewarnai langit dengan dua warna. Warna yang berbeda. Merah tua dan emas saling berjalin, membentuk pemandangan alam yang menakutkan. Bencana. Seluruh Kikastar bergetar. Ia diguncang oleh dua orang yang sangat hebat ini. Kekuatan yang mengerikan dan tidak tahan lagi. Kedua belah pihak sudah mencapai titik kritis. Poin dilihat dari segi kekuatan saja. Jika itu adalah bintang biasa, kedua kekuatan ini pasti sudah menghancurkannya. Berubah menjadi debu di galaksi. Fakta bahwa bintang Kika baik-baik saja adalah satu-satunya hal yang penting. Berkat fakta bahwa ini adalah planet asal Federasi Kika. Untuk melindungi tanah asal ini, Federasi Kika telah membentuk banyak formasi. Di sini, bahkan ada banyak ahli peringkat kelima yang telah mendirikan basis mereka sendiri. Formasi. Pada saat itu, formasi perlindungan ini diaktifkan secara bersamaan. Melindungi seluruh bintang Kika. Mereka tidak membiarkan kekuatan yang mencekik ini mempengaruhi seluruh bintang Kika, menyebabkannya hancur bersamaan dengannya. Namun, itulah batas kemampuan mereka. Seiring dengan terus meningkatnya kekuatan kedua negara tersebut, hanya itu yang bisa terjadi. Hanya masalah waktu sebelum daya hancur mereka mencapai batasnya. Pembentukan. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak ahli tentang Kikastar sudah mulai untuk mengambil tindakan. Atas perintah para pejabat, sejumlah besar ahli mulai. Mereka mengambil tindakan. Mereka memperkuat simpul-simpul di berbagai wilayah dan mencoba yang terbaik. Sebaiknya perkuat susunan sihir perlindungan agar bintang Kika tidak bisa runtuh. Dalam waktu singkat, bintang Kika seharusnya mampu terus mempertahankan posisinya dan tidak bisa runtuh dengan cepat. Pada saat ini, pandangan semua orang sudah. Mereka terhalang oleh dua sosok di udara, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Lebih. Di tengah udara, sebuah kekuatan dahsyat menerobos ruang angkasa. Setelah benturan hebat itu, dua sosok berdiri berdampingan, sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Dan akibat dari bentrokan ini berakhir dengan mundurnya Lu Yao sepenuhnya. Saat ini, kekuatan di tubuhnya masih sangat dahsyat, mencapai tingkat yang menakutkan. Level. Untaian kekuatan emas jatuh, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekilas. Dia tampak sangat memesona, seperti seorang dewi. Namun, jika diamati dengan saksama, akan terlihat bahwa kekuatan yang ada padanya. Tubuhnya perlahan melemah. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kelelahan. Napasnya perlahan menjadi cepat, dan dia tampak seperti telah mencapai titik terendahnya. Batas. Mengaktifkan tanda emas dan menggunakan kekuatan Raja Emas. Memungkinkan Lu Yao untuk menggunakan kekuatan Raja Emas yang dulunya sangat dahsyat. Namun kenyataannya, benda itu juga menggunakan tubuh Lu Yao sendiri untuk membawanya. Lagi pula, tidak. Sehebat apapun kekuatan itu, tetap dibutuhkan pembawa untuk membawanya. Dan pada saat ini, Lu Yao menjadi pembawa karier tersebut. Karena itu, tubuhnya berada di bawah pengaruh sesuatu tekanan yang besar. Sampai batas tertentu, semakin kuat kekuatan yang dia gunakan saat ini, maka semakin menakutkan kelihatannya, dan semakin menakutkan serta dahsyat tekanannya. Tubuhnya harus menanggungnya. Jika melawan lawan biasa, ini sebenarnya bukan apa-apa. Setelah. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menentang kekuasaan atau bahkan menandinginya. Melawan Raja Emas di dunia ini. Kebanyakan orang akan langsung pingsan begitu melihat ini. Kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan. Namun, Crimson Ksatria di depan mereka adalah pengecualian. Sebagai salah satu dari 5 Ksatria Meja Bundar, kekuatan Ksatria Merah adalah jelas berada di puncak, meskipun tidak sekuat Golden sebelumnya. Raja. Melawan lawan seperti itu, hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Raja Emas. Itu jauh dari cukup. Berdiri di udara, menatap Lu Yao yang berdiri di depannya. Terengah-engah dan tampak seperti sudah mencapai batas kemampuannya, Ksatria Merah itu tidak
Jangan berkata apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, tampak sedikit kecewa. Lagi pula, dia bukan orang dari masa lalu itu. Dia menatap Lu Yao di depannya, dan ada ekspresi yang tak tersian-embunyikan. Kekecewaan terpancar di matanya. Semangat juangmu mengecewakan. Kau punya kekuatan yang cukup, tapi pada akhirnya, kau bahkan tidak sekuat seorang prajurit biasa. Sungguh sia-sia jika tanda emas itu diberikan kepadamu. Dia berkata dengan lemah, lalu suaranya terus menurun, dengan sedikit emosi. Namun, hal ini juga membuatku memahami sesuatu. Sisa-sisa bawahan Raja Emas masih aktif di galaksi. Tidak. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata Ksatria Merah, Lu Yao tidak bisa berkata-kata. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tampak agak bingung, tetapi Ksatria Merah itu telah tidak berniat menjawab pertanyaannya. Sudah larut, Ksatria Merah menatap Lu Yao dan berkata dengan tenang, ini. Sandiwara ini akan segera berakhir. Meskipun kau seorang penipu, tanda emas di tubuhmu itu nyata. Setelah aku. Jika aku menangkapmu, aku akan mencabut tanda emas dari tubuhmu dan mengambil kekuatannya. Dari situ. Ide yang bagus sekali. Kata-katanya terdengar acuh tak acuh. Ksatria Merah menatap Lu Yao dan akhirnya mengulurkan tangannya. Cahaya-cahaya itu. Cahaya menjadi redup, dan segala sesuatu di sekitar Lu Yao lenyap sepenuhnya. Bahkan miliknya. Perasaan tampaknya menjadi abstrak dan secara bertahap kabur pada saat ini. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah terdistorsi, dan dia tidak bisa melihat. Sama sekali tidak jelas. Kekuatannya ditekan secara ekstrim, dan dia tidak bisa lakukan serangan balik yang layak. Lu Yao berusaha sekuat tenaga untuk melebarkan matanya. Cahaya keemasan samar berkedip di matanya. Mata, menerangi daratan ke segala arah dan mewarnai langit menjadi keemasan. Tetapi bahkan. Jadi, kekuatannya masih belum mampu menembus batas. Menghadapi Crimson. Karena penindasan yang dilakukan Knight, dia tidak bisa maju lebih jauh, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu signifikan. Dalam. Di tubuh Lu Yao, kekuatan tanda emas masih berkedip-kedip. Dia mencoba. Apakah lebih baik muncul dan melawan kekuatan Ksatria Merah? Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, kekuatan tanda emas sudah terlalu terkuras. Saat ini, itu sudah tidak lagi sebanding dengan Ksatria Merah. Sekalipun hanya klon, tetap saja sama. Apakah ini akan berakhir? Lu Yao berdiri termenung, menatap cahaya merah tua yang berkelap-kelip. Menyerbu ke arahnya. Setelah mengamati pertempuran ini melalui berbagai cara dan menyaksikan kejadian tersebut. Di hadapan mereka, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Tidak ada lagi ketegangan mengenai hasil pertempuran ini. Dari situasi awal, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu signifikan. Hanya saja, jika dibandingkan, Ksatria Merah. Kekuasaan ada di tangannya sendiri. Terlebih lagi, dia telah mengalami banyak pengalaman mengerikan. Pembantaian dan pertempuran, jadi dia sangat akrab dengan cara-cara tersebut. Berkelahi. Dan bagaimanapun juga, Lu Yao hanyalah gadis biasa. Dalam hal pertempuran, dia tidak bisa dibandingkan dengan Crimson Knight. Bahkan jika dia menggunakan sesuatu yang serupa. Jika dilihat dari segi kekuatan, dia tidak akan mampu menandingi Ksatria Merah. Selain itu, dia tidak mampu menahan terlalu banyak kekuatan tanda emas. Dengan tubuhnya saat ini. Justru karena itulah hasil pertempuran ini sangat merugikan. Sejak awal. Mampu bertahan hingga saat ini sudah dianggap cukup luar biasa. Bagus. Dan sekarang, tampaknya pertempuran ini akhirnya akan segera berakhir. Pada akhirnya, dia hanyalah raja palsu. Di jalan, Ferrier menatap langit, merasakan pemandangan itu, dan tidak bisa. Ia hanya bisa menghela napas pelan dan dalam. Karena barusan, ia telah melihat seluruh tubuh Lu Yao. Dia menyaksikan pertunjukan dan mengamati hasil pertempuran ini, dan dia sangat mengkhawatirkannya. Meskipun dia sudah siap secara mental. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Ferrier ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Pada akhirnya, raja palsu hanyalah raja palsu. Dia bukan raja yang sebenarnya. Dia merasakan pemandangan yang muncul di udara dan menghela napas dalam hati. Jika yang sebenarnya. Jika raja ada di sini, dia pasti tidak akan seperti ini. Meskipun koneksi untuk Golden King pernah terputus di masa lalu. Reinkarnasi, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti ini. Bahkan Ferrier sangat kecewa dengan penampilan Lu Yao, tetapi ini juga memperkuat
Tekadnya sampai batas tertentu. Di hadapannya, tampak sebuah jalan yang ramai, dan di ujungnya, sebuah kawasan villa. Muncul. Aura Ye Zi terasa jelas bagi indera Ferrier. Akhirnya aku menemukannya. Merasakan aura Ye Zi di hadapannya, Ferrier akhirnya menghela napas. Menghela napas lega. Dari kelihatannya, keberuntungan Ye Zi cukup bagus. Ksatria merah belum. Dalam keadaan sebelumnya, dia dengan mudah membunuhnya. Namun, dia masih berhasil menyelamatkan hidupnya, yang tidak buruk. Meskipun mereka hanya mengirimnya keluar untuk mereka memelihara raja palsu itu, mereka mengerahkan banyak upaya untuk Ye Zi meninggalkan banyak rencana cadangan. Mereka telah mempertimbangkan semua aspek dari situasi tersebut. Cadangan ini. Rencana telah disiapkan untuk Lu Yao, raja palsu, untuk memastikan bahwa dia akan tidak mati begitu cepat dan mampu berkembang hingga mencapai tingkat tertentu dengan lancar. Sebaliknya, jika Lu Yao meninggal terlalu cepat, dia tidak akan mampu menarik terlalu banyak perhatian. Dan sekarang, saatnya rencana cadangan di Ye Zi diaktifkan. Ferrier berpikir sejenak, lalu dia melangkah maju. Ketuk ketuk ketuk. Serangkaian langkah kaki ringan terdengar pada saat itu. Di dalam kamar villa, Ye Zi tampak sangat waspada. Ketika dia mendengar suara tiba-tiba itu. Mendengar langkah kaki, dia segera berbalik dan melihat ke arah Ferrier. Tatapan mereka bertemu, dan dua aura yang agak terhubung muncul bersamaan. Kemudian, Ye Zi bereaksi dengan cepat. Melihat Ferrier, yang berjalan perlahan masuk. Di hadapannya, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Situasi Chen Heng di sini juga agak berubah. Sepertinya sudah berakhir, melihat pemandangan di udara, Dong Fang Xiong meletakkan. Ia menyingkirkan kekhawatirannya dan menghela napas pelan, lalu menatap Chen Heng di depannya. Chen Heng tidak memanfaatkan kesempatan untuk pergi, melainkan tetap berdiri di sana. Alih-alih. Suara teredam terdengar dari tempat ini, bergema ke segala arah. Di depan Ksatria Merah, dinding di belakang Lu Yao hancur sedikit demi sedikit. Terpengaruh oleh kekuatan yang terkandung dalam tubuh Ksatria Merah, dinding tersebut mulai hancur dari struktur dasarnya, berubah menjadi tumpukan debu. Lu Yao memuntahkan seteguk besar darah. Tampaknya luka-lukanya telah. Keadaannya menjadi semakin serius. Dia jatuh ke tanah dengan lemah. Lu Yao menatapnya. Ksatria Merah yang berdiri di depannya, dengan matanya dipenuhi dengan rasa ketidakmauan yang kuat. Setelah mengalami serangkaian pertempuran dan peperangan yang kejam ini, Lu Yao tidak hanya dia tidak merasa takut seperti orang normal, tetapi dia juga menjadi lebih berani. Kemauan dalam dirinya. Semangatnya tak pernah padam. Sikap pantang menyerah seperti ini sungguh mengejutkan. Ksatria Merah. Ungkapan yang tidak buruk. Ksatria Merah menatap Lu Yao di depannya dan mau tak mau mengangguk, menegaskan semangat dan tekadnya untuk berjuang. Apapun yang terjadi, sebagai gadis biasa, Lu Yao mampu melawannya hingga saat ini, dan dia masih mampu bertahan. Dengan gigih. Mengesampingkan segala hal lainnya, momentum spiritual ini saja sudah cukup untuk membuat orang memujinya. Dalam hal ini, Ksatria Merah tidak pelit dengan penegasannya. Namun, dia tetap harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dengan sebuah pikiran, Lu Yao terbang keluar sekali lagi. Kali ini, dia langsung terpaku di udara oleh kekuatan yang dahsyat. Di depan dahinya, tanda emas itu masih ada. Muncul. Ada pancaran cahaya keemasan samar yang mekar di atasnya, menyelimutinya. Seluruh tubuh. Inilah kekuatan Raja Emas. Saat ini, masih terus-menerus memasok daya. Bahkan setelah berjuang begitu lama, itu tidak akan hilang. Namun, setelah sekian lama, kekuatan tanda emas itu akan memudar. Akhirnya mencapai batasnya. Bagaimanapun juga, apapun itu, tetap ada batasnya. Bahkan jika itu adalah emas. Yang ditinggalkan oleh Raja Emas, itu masih belum seberapa. Luar biasa. Pada saat itu, terdapat retakan kecil pada tanda emas yang semula cerah tersebut. Pada tanda itu, warnanya telah memudar, dan terlihat agak pudar. Menatap tanda emas di depannya, Ksatria Merah berdiri di tempat. Ya, memang benar. Wajahnya tertutup oleh topeng merah tua, dan dia tidak bisa melihat jelas. Dia hanya mengulurkan tangannya tanpa berkata-kata. Dia mengulurkan satu tangan dan menekannya ke arah tanda emas itu. Ini. Tindakan itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat ini, Lu Yao merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Jika dia harus disentuh oleh Ksatria Merah di depannya, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi.
Pada kenyataannya, itu sama saja. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang berasal dari Raja Emas tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, tanda emas bersinar terang. Tampaknya merasakan adanya bahaya dan mulai bergetar secara spontan. Sayangnya, sekeras apapun Lu Yao berusaha, semuanya sudah berakhir. Kekuatan tidak bisa menandingi Ksatria Merah. Selalu seperti itu. Ini terjadi bahkan ketika dia berada di puncak kariernya. Tidak ada alasan baginya untuk bisa melakukan hal itu. Menang sekarang saat dia sedang melemah. Oleh karena itu, perjuangannya ditakdirkan untuk menjadi sangat sia-sia. Diam. Berdiri di tempat, Ksatria Merah dengan santai melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu meluap dan dengan mudah menekan kekuatan yang muncul dari Lu. Tubuh Yao. Kemudian, dia terus mengulurkan tangannya. Bang! Suara yang jernih terdengar di tempat ini. Kedengarannya sangat jelas, seperti suara pecahan kaca, terdengar sangat terang dan jelas. Pada saat itu, tubuh Lu Yao benar-benar membeku. Dia tidak mampu melakukan apapun. Pergerakan. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang semula menyatu dengannya, hampir tak mampu. Yang akan dipisahkan, sedang terpengaruh oleh kekuatan Ksatria Merah. Pada saat itu, kondisinya sangat tegang, seolah-olah akan dicabut. Dia ingin mengambil tanda emas dari tubuhku. Melayang di udara, Lu Yao menahan rasa sakit hebat yang muncul di tubuhnya. Pada saat itu, pikiran ini terlintas di benaknya. Pada saat itu, dia tidak perlu pihak lain untuk menjelaskan. Dia bisa memahami pihak lain. Maksud, sangat jelas bahwa Ksatria Merah telah kehilangan segalanya. Kesabaran. Dia siap untuk langsung mengambil tanda emas dari Lu Yao. Tubuh. Setelah jejak emas diekstraksi, kekuatan Lu Yao akan sepenuhnya pulih. Dilucuti. Dia hanya akan menjadi gadis biasa. Tidak, bukan hanya itu. Dalam jangka waktu yang panjang, tanda emas itu sudah. Ia tak bisa dipisahkan dari Lu Yao. Itu adalah bagian dari hidupnya. Keduanya. Mereka sama sekali tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika tanda emas benar-benar dilucuti dan dipisahkan, kehidupan Yao akan diuji hingga batasnya. Pada saat itu, dia akan meninggal. Mati. Pada saat ini, pikiran ini terlintas di benak Lu Yao, tetapi tidak ada. Entah mengapa, dia sama sekali tidak takut. Kematian adalah sesuatu yang pernah dia pikirkan. Masa lalu. Mengenai hal ini, dia memiliki banyak kekhawatiran dan juga merasa bingung. Tetapi pada saat itu, ketika benar-benar tiba waktunya untuk menghadapinya, dia menyadari bahwa dia tampaknya tidak. Ia menyimpan banyak ketakutan di hatinya. Hanya ada sedikit rasa penyesalan. Setelah aku meninggal, orang tua dan saudaraku akan sangat sedih. Di bawah tekanan kekuatan yang dahsyat, seiring waktu berlalu perlahan, pikiran Lu Yao secara bertahap menjadi kabur. Pada saat ini, pikirannya menjadi semakin dan lebih membingungkan. Jika dia benar-benar meninggal di sini, untuk saat ini jangan bicarakan orang lain. Namun, orang tuanya dan kakaknya pasti sangat sedih, kan? Dan Ye Zi. Dia telah mengerahkan begitu banyak usaha padanya, berharap dia bisa mengembalikan kejayaan Raja Emas di masa depan. Namun sekarang, melihat situasinya, semua ini telah sia-sia. Dia telah membiarkan Ye Zi. Ia juga mengecewakan harapan orang lain. Ia akan mati di sini. Persis seperti itu. Sayang sekali. Dalam diam, banyak pikiran melintas di benaknya saat ini. Seiring waktu berlalu. Setelah ia meninggal, hidupnya pada akhirnya akan berakhir. Namun, saat ini, masih ada variabel yang perlu dipertimbangkan. Cahaya keemasan samar muncul dan menyebar dari tempat yang tidak jauh. Dalam sekejap, tanda emas di tubuh Lu Yao terhubung, membentuk sesuatu yang misterius. Mengubah. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dalam sekejap, menghalangi Ksatria Merah. Gerakan. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup. Sesosok lewat. Dari kejauhan, seseorang memanfaatkan celah ini untuk membawa Lu Yao pergi secara paksa. Hal itu memungkinkannya untuk lolos dari kondisi berbahaya yang dialaminya sebelumnya. Setelah terlepas dari kondisi sebelumnya, pikiran Lu Yao perlahan pulih. Di depan matanya, penglihatannya perlahan-lahan menjadi jernih. Wajah seorang gadis muda muncul di depan matanya. Dia terlihat sangat imut, memberinya kesan yang sangat familiar. Merasa, "Kamu Zi." Melihat wajah Ye Zi di depannya, Lu Yao langsung terbangun. "Tuanku, ini belum waktunya untuk menyerah." Setelah dengan paksa menurunkan Lu Yao, Ye Zi menggertakkan giginya dan menatap Lu Yao di depannya, dan berkata, "Kita masih punya kesempatan."
Bang! Tidak jauh dari situ, terdengar suara yang jernih. Sosok Satria Merah muncul. Sekali lagi. Pada saat ini, benda itu muncul di hadapan mereka berdua. Dia masih cukup setia. Berdiri di tempat, Ksatria Merah menatap Ye Zi, yang telah bergegas mendekat. Dan menyelamatkan Lu Yao di saat kritis. Dia tidak menunjukkan banyak keterkejutan dan ia hanya menggelengkan kepalanya. Sayang sekali dia hanya menyia-nyiakan hidupnya. Kekuatan Ye Zi memang jauh lebih besar daripada Lu Yao. Saat ini, kekuatannya telah pulih lebih dari setengahnya dan ia mampu melepaskan kekuatan seorang ksatria peringkat keempat dalam waktu singkat. Namun, itu sangat disayangkan. Kekuatan seorang ksatria peringkat keempat mungkin bisa dianggap kuat bagi orang lain, dan sampai batas tertentu, hal itu bahkan dapat dianggap sebagai gardu listrik. Namun bagi ksatria merah, apalagi seorang ksatria peringkat keempat, bahkan seorang ksatria peringkat kelima tidak lebih dari sepotong sampah yang mencari kematian. Di dunia ini, ksatria merah adalah lambang kekuatan dan kekuasaan. Di hadapan orang sekuat itu, dia hanyalah seorang ksatria peringkat keempat. Bahkan jika dia datang, dia akan mudah dikalahkan. Karena itu, ksatria merah melakukan hal itu. Tidak menyadari kedatangan Ye Zi. Kalau begitu, saya ikut serta. Tidak jauh dari situ, sebuah suara terdengar lagi. Suaranya terdengar agak tua dan memiliki makna yang tak dapat dijelaskan. Mendengar suara itu, ksatria merah tidak menoleh. Terkejut. Dia hanya berbalik dan melihat ke arah itu. Di sana, sosok seorang lelaki tua muncul dan berdiri. Ini adalah sebuah pria yang sangat tua. Dia tampak sangat tua. Ada raut wajah getir di wajahnya yang tua. Wajah. Saat itu, dia mengenakan setelan formal yang rapi dan hanya berdiri di sana. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Ferrier. Berdiri di tempat yang sama, menatap Ferrier. Saat melihat penampilannya, ksatria merah menunjukkan ekspresi ketertarikan. Aku dengar bahwa di antara para pengikut yang pernah mengikuti Raja Emas, ada seseorang bernama Ferrier yang menyatakan kesetiaan. Awalnya saya mengira bahwa beberapa dari kalian para orang tua kolot akhirnya membuka mata kalian. Pikiran. Namun sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Dia berbicara dengan penuh minat. Dari raut wajahnya, sepertinya dia sudah mengerti segala sesuatu yang ditunjukkan dengan jelas oleh tindakan dan sikap Ferrier pada saat ini. Sikapnya. Kesetiaannya tidak tulus. Itu hanya kedok, mungkin untuk memberikan dukungan yang lebih baik. Raja Emas. Dan sekarang, dia akhirnya tidak bisa duduk diam. Mengenai hal ini, Crimson Knight tidak patah semangat, dan dia juga tidak menunjukkan emosi tambahan apapun. Di dunia ini tidak pernah kekurangan orang pintar. Di meja bundar, sudah ada orang-orang yang menduga tujuan sebenarnya dari kesetiaan Ferrier. Dan mereka meragukannya. Hanya saja, di masa lalu, penampilan Ferrier cukup lumayan, dan dia tidak ada upaya dalam pengejaran Raja Emas, jadi mereka untuk sementara menghentikan upaya mereka. Keraguan. Namun, pada kenyataannya, benih kecurigaan selalu ada. Oleh karena itu, pada saat ini, pemberontakan pihak lain hanyalah hal yang wajar. Pengkhianat. Tidak jauh dari situ, terdengar teriakan. Avril berjalan keluar dari sebuah sudut dan membawa sekelompok orang dari tempat duduk bundar meja ke tempat ini. Pada saat ini, dia menatap Ferrier di depannya dengan kemarahan terpancar jelas di wajahnya. Kau membunuh Oli. Sebelumnya, Avril dan yang lainnya tidak tinggal diam. Untuk menghindari kecelakaan, mereka telah berkeliaran di area ini, siap untuk melangkah maju. Dan memberikan dukungan setiap saat. Baru saja, ketika Ksatria Merah dan Lu Yao bertarung sendirian, mereka melakukan hal berikut. Tidak ikut campur, dan mereka juga tidak bisa ikut campur sampai sejauh itu dalam pertempuran. Tetapi sekarang, setelah Ye Zi dan Ferrier muncul satu demi satu, mereka langsung bergegas mendekat. Lagi pula, tidak masalah jika Ksatria Merah mengalahkan Lu Yao sendiri karena dia sedang menghadapi Raja Emas. Namun, jika dia harus berurusan dengan bahkan para pengikut Raja Emas itu sendiri, lalu apa gunanya dia? Bawahan untuk apa? Jadi, untuk menunjukkan kemampuan mereka, mereka segera berlari mendekat. Avril berdiri di sana. Di tempat itu, menatap Ferrier di depannya, wajahnya penuh amarah. Namun, Ferrier tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kemarahannya. Di masa lalu, Avril dan yang lainnya memiliki kesan bahwa Ferrier selalu ia menundukkan kepala, tampak sangat rendah hati dan hormat.
Oleh karena itu, setelah sekian lama, saat itu, tidak ada yang menganggapnya serius. Namun, saat ini, hasilnya sedikit berbeda. Berdiri sendirian di tempat itu, Ferrier mengenakan pakaian formal, tampak sangat bersemangat. Tubuhnya agak kurus, dan dia sudah sangat tua. Namun, dia masih berdiri tegak seperti menara tinggi dan tidak pernah menundukkan kepalanya. Ketika Avril dan yang lainnya menatapnya, aura yang kuat menyebar dan menyebar ke segala arah. Kekuatan dahsyat dari roh sejati menyapu kemana-mana. Petunjuk. Ekspresi Avril langsung membeku. Kemudian, ekspresinya berubah dengan sedikit rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Dia menatap Ferrier, yang berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Dan berkata dengan tak percaya, kekuatanmu. Saat itu, Ferrier sudah melepas semua penyamarannya. Semua penyamarannya. Aura menyebar, tak lagi tersembunyi. Dan aura tingkat kelima itu. Dan bahkan di antara peringkat kelima, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada Avril, yang juga berada di peringkat kelima. Ferriers. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kekuatan Avril. Mengingat kembali masa lalu Ferrier yang sederhana dan penuh hormat, rasanya hampir ingin berlutut. Saat Avril turun untuk menunjukkan kesetiaannya, wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi hijau. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang diejek. Jadi begitu. Di sampingnya, Ksatria Merah masih berdiri di sana. Pada saat ini, ia menatap Ferrier di depannya dan berkata dengan penuh minat, ada masalah serius. Kecacatan pada tubuh Anda. Jika tidak, Anda tidak akan jauh dari itu. Menjadi peringkat abadi. Agar sosok sekuat itu setia kepada Raja Emas, Anda sebenarnya bisa samarkan dirimu seperti sebelumnya dan bahkan berlututlah di hadapan beberapa semut yang berada jauh lebih rendah darimu, menanggung penghinaan seperti itu. Dari sudut pandang ini, kesetiaan Anda kepada Raja Emas sungguh mengharukan. Berdiri di tempat, Ksatria Merah berkata dengan tenang. Dia tidak peduli tentang perasaan Avril dan yang lainnya di belakangnya. Dia hanya menatap Lu Yao dan dua lainnya dengan penuh minat sebelum melanjutkan, hanya saja ini tidak cukup. Bahkan jika kau berdiri di depanku dalam kondisi puncakmu, kau tetap tidak akan mampu memblokir beberapa gerakan saya, apalagi dengan kondisi Anda saat ini. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi saat ini? Dia bertanya dengan lembut, sangat penasaran. Mendengar kata-kata Ksatria Merah. Ferrier, yang duduk di seberangnya, memperlihatkan senyum yang ramah. Tentu saja, saya tidak akan cocok untukmu. Tapi dibandingkan dengan orang tua ini, keadaanmu pasti tidak begitu baik, kan? Sekarang. Lalu kenapa kalau memang aku begitu? Ksatria Merah tidak mengomentari ucapan Ferrier. Dia hanya berkata, dengan acuh tak acuh, itu sudah cukup untuk menjatuhkan kalian semua. Ksatria Merah itu tidak berada dalam tubuh aslinya. Dia hanyalah klon. Meskipun demikian, klon Ksatria Merah itu masih kuat, tetapi tidak setakut aslinya. Bentuk asli. Dan sebelum ini, Ksatria Merah telah bertarung dengan Lu Yao untuk waktu yang lama. Meskipun kekuatan tempur Lu Yao sangat besar, kekuatan emas Mark itu nyata. Dengan kekuatan mengerikan dari tanda emas, bahkan jika itu adalah merah tua, Knight akan sangat sulit untuk berurusan hanya dengan seorang klon. Seandainya Lu Yao, sang pembawa pesan, tidak benar-benar lemah, mungkin dialah yang akan. Terlepas dari kemauan bertempur atau aspek lainnya, pemenang pertempuran ini masih bisa berasal dari pihak manapun. Sekalipun Ksatria Merah menang pada akhirnya, kondisinya sendiri mungkin tidak akan membaik. Sangat bagus. Kemungkinan besar, dia sudah menggunakan sejumlah besar energi. Ya. Berdiri di tempat, mendengar kata-kata Ksatria Merah, Ferrier mengangguk. Dengan tenang berkata, meskipun begitu, aku tetap bukan tandinganmu. Tetapi jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya rasa menundanya untuk sementara waktu bukanlah masalah. Waktu. Tidak buruk. Ksatria Merah mengangguk dan tidak membantah perkataan Ferrier. Apapun yang terjadi. Ferrier adalah sosok yang sangat kuat dan pernah hampir mencapai peringkat abadi. Meskipun demikian, kekuatannya telah menurun, dia tidak bisa dianggap sebagai anggota peringkat 5 biasa. Di dunia ini, peringkat abadi sudah berada di level peringkat ke-6. Bahkan, 5 ksatria yang tinggi dan perkasa hanya mampu mencapai batas level ini. Mereka tidak sepenuhnya tidak terjangkau. Begitu Ferrier mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan Crimson Knight saat ini, maka tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Namun, hal itu pasti akan membutuhkan banyak usaha. Waktu.
Ini adalah hal yang sangat normal. Dan ini pasti rencana Ferrier. Sayang sekali. Berdiri di tempat, Ksatria Merah menghela napas. Lalu, aura di tubuhnya mulai berubah perlahan. Di tubuhnya, muncul kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Luka-luka mengerikan akibat pertempuran sebelumnya muncul pada saat ini. Kemudian, berkat dukungan kekuatan baru yang didapatnya, dia perlahan pulih. Seketika itu juga, kekuatan Ksatria Merah kembali pulih ke kekuatan sebelumnya. Negara bagian tampaknya tidak mengalami kerusakan yang berarti. Ini, bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan Ksatria Merah di hadapan mereka, ekspresi Ferrier pun berubah. Dan yang lainnya langsung berubah. Dari apa yang bisa mereka rasakan, merah tua. Kekuatan Knight telah mencapai tingkat yang menakutkan. Aura yang menakutkan dan dahsyat itu bahkan lebih menakutkan dan dahsyat daripada saat dia bertarung melawan Lu Yao. Tapi bagaimana ini mungkin terjadi? Kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu barusan. Banyak pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ferrier. Kemudian, dia mengangkat tangannya kepala dan berkata tanpa sadar. Internetmu tidak buruk. Ksatria Merah mengangkat kepalanya dan melupakan tatapan Ferrier. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Aku hanya sengaja menggunakan kekuatan yang sama seperti si emas. Raja akan melawannya. Bukan berarti saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, badai mulai menerjang daerah itu. Seolah-olah ada naga ganas yang meraung di area tersebut. Naga itu melesat ke langit dan menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini, Crimson Sky menutupi seluruh area tersebut, menghalangi visi seluruh planet. Aura yang begitu menakutkan sehingga menutupi langit dan matahari. Cahaya yang menyelimuti langit dan matahari menyelimuti segalanya turun. Ketika kekuatan Ksatria Merah benar-benar dilepaskan dan meledak pada saat ini, semua orang benar-benar memahami kekuatan Ksatria Merah. Ledakan mengerikan sebelumnya bukanlah serangan kekuatan penuh Ksatria Merah, melainkan hanya kondisi yang sengaja ia pertahankan demi keadilan. Namun pada saat ini, ketika ia mengalahkan Raja Emas, kekuatan yang benar-benar mengerikan meletus. Bang! Seluruh bintang itu bergetar, dan bumi mulai retak. Aliran energi tak berujung melonjak dari bawah tanah, siap menerobos. Jaring merah tua terbentang seperti tangan tak terlihat di langit, ingin melahap segala sesuatu di bintang ini. Bahkan ekspresi Ferrier pun berubah masa melihat pemandangan di hadapannya, belum lagi ekspresi orang lain. Monster macam apa ini? Baru sekarang Ferrier benar-benar memahami kekuatan Ksatria Merah. Tidak ada keraguan tentang kekuatan lima Ksatria. Namun, di masa lalu, tidak ada yang tahu seberapa dahsyat kekuatan lima Ksatria karena setiap orang yang pernah melihat mereka telah meninggal. Dan pada saat ini, mereka akhirnya menyaksikan semuanya. Bintang Kika. Bintang Kika. Dari kejauhan, tak terhitung banyaknya orang yang mengamati tempat ini melalui satelit. Banyak orang merasa ngeri karena pemandangan mengerikan telah muncul di depan mata mereka. Dongfang Xiong memandang pemandangan di hadapannya dengan tak percaya. Cahaya merah menyala terpancar. Kekuatan Ksatria Merah terus meluas di galaksi dan telah menyelimuti seluruh bintang Kika. Dari luar, seluruh bintang Kika tampak diwarnai merah menyala, terlihat sangat unik. Namun, hal itu sangat berbahaya di mata mereka yang benar-benar dipahami. Kekuatan ini, kekuatan ini. Hati Dongfang Xiong dipenuhi kengerian dan ketakutan melihat pemandangan di hadapannya, Ksatria Merah ingin menghancurkan seluruh bintang Kika. Cahaya merah tua menyelimuti seluruh bintang Kika, dan sejumlah besar kekuatan sedang dilahap dan dijarah. Struktur yang awalnya stabil di dalam bintang ini mulai terpengaruh dan mengalami distorsi. Seluruh bintang Kika akan hancur jika ini terus berlanjut, bersamaan dengan pergerakan aneh dari bintang. Beraninya dia. Beraninya dia. Setelah menyadari pikiran Ksatria Merah, banyak orang meraung marah dan menatap tak percaya. Mereka telah menemukan akhir mereka. Jika situasi terus berkembang seperti ini, ditambah dengan penampilan Ksatria Merah, tidak akan ada seorang pun di seluruh bintang Kika yang akan selamat. Mampu bertahan hidup. Banyak sekali orang yang mengeluarkan raungan penolakan yang penuh amarah, ingin melepaskan diri dari kenyamanan jaring merah dan menerobos kekuatan yang ditinggalkan oleh Ksatria Merah untuk mengubah hasilnya. Namun, tindakan ini tidak efektif. Kekuatan Ksatria Merah sangat menakutkan. Kekuatan jaring merah bukanlah sesuatu yang mudah disentuh orang lain setelah sepenuhnya aktif. Bahkan Dongfang Xiong peringkat kelima pun tidak dapat menghentikannya. Perubahan selanjutnya di bintang Kika akan menjadi. Hal itu tak terhindarkan kecuali mereka bisa mengalahkan Ksatria Merah. Wajah banyak orang memucat setelah menyadari hal ini saat mereka menatap ke arah Ksatria Merah.
Sebelumnya, ketika Raja Emas dan Ksatria Merah bertarung, mereka tidak bergerak karena pertempuran itu tidak memengaruhi mereka. Meskipun menakutkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bergerak pada saat yang krusial ini. Mereka akan mati jika tidak melakukannya. Namun, Ksatria Merah tampaknya tidak peduli dengan reaksi mereka. Membosankan, dia menatap Ferrier dan dua orang lainnya lalu menggelengkan kepala, merasakan tindakan mereka. Baginya, perlawanan di planet ini tidak layak disebutkan. Lagi pula, bahkan tidak ada ksatria peringkat ke-6 di bintang ini. Bagi 5 ksatria yang perkasa, bintang ini hanyalah sumber makanan, tidak layak untuk disebutkan. Semuanya sudah berakhir, berbagai pikiran melintas di benak Ksatria Merah, lalu dia menatap bintang di kejauhan dan berbalik. Matanya yang dingin menatap tubuh Ferrier, membuatnya gemetar. Ferrier tidak berani bergerak sedikit pun karena dia bisa merasakan kekuatan yang tak terjelaskan telah merasukinya. Menangkapnya. Jika ia berani melakukan gerakan yang tidak perlu, pukulan fatal akan segera menghantam tubuhnya jika ada sedikit saja celah. Karena itu, ia tidak berani bergerak dan hanya bisa berdiri di sana dengan tatapan kosong, punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Situasi di hadapannya adalah jalan buntu. Namun, tidak ada jalan untuk berbalik. Kembali. Selain itu, karena dia sudah berdiri, dia tidak takut mati. Di belakangnya, Ye Zi menopang Lu Yao dan menatap ke depan dengan teguh. Saat ini, dia sudah siap secara mental untuk menghadapi yang terburuk. Dalam pelukan Ye Zi, wajah Lu Yao pucat pasi, dan dia tampak mengerikan. Namun, tanda emas di kepalanya tampak lebih bersinar saat ini. Tanda itu samar-samar memancarkan tekad unik yang takkan pernah menyerah hingga saat terakhir. Setelah mengalami begitu banyak hal berturut-turut, Lu Yao akhirnya mengerti. Tekadnya menjadi teguh, dan dia telah meninggalkan sifat naifnya sebelumnya dan menjadi lebih dewasa. Untuk pertama kalinya, dia memiliki tekad yang seharusnya dimiliki seorang raja. Dia menatap Ksatria Merah, yang perlahan berjalan ke arahnya dengan sepasang mata emas yang agung. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Tubuh Lu Yao seolah merasakan kehendaknya, dan kekuatan baru mulai bangkit. Lapisan baju besi hijau muncul dan menutupi tubuh Lu Yao. Ini adalah armor kuno, harta karun rahasia yang sebelumnya diperoleh Lu Yao di reruntuhan. Sebelumnya, armor kuno ini tidak disetujui oleh Lu Yao karena alasan pribadinya, sehingga tidak dapat digunakan. Namun, armor kuno itu tampaknya dipengaruhi oleh kehendak Lu Yao pada saat ini, dan akhirnya mengakui Lu Yao serta mulai pulih dengan sendirinya. Sebuah kekuatan baru muncul. Meskipun kekuatan yang diberikan oleh armor kuno tidak sekuat kekuatan yang diberikan oleh tanda emas, itu memberi Lu Yao kepercayaan diri yang baru. Merasakan armor di seluruh tubuhnya, dia tersenyum dan melihat ke depan. Ketika baju zirah kuno itu muncul, Ksatria Merah tidak bergerak, tetapi ada sedikit kejutan di matanya. Namun, hanya itu saja. Meskipun baju zirah kuno adalah harta karun rahasia yang langka, itu bukanlah hal yang langka bagi 5 ksatria yang perkasa. Pada kenyataannya, dibandingkan dengan armor kuno, orang yang mampu membuat armor kuno pulih dan melepaskan kekuatan penuhnya secara otomatis jauh lebih langka. Lu Yao baru saja lulus dan masih jauh dari luar biasa dalam aspek ini. Namun, agar dia mampu membangkitkan armor kuno saat ini dan diakui oleh armor tersebut, dia tidak diragukan lagi memiliki kualitas yang luar biasa. Jika dia memiliki cukup waktu untuk berkembang, masa depannya akan tak terbatas. Sayang sekali dia tidak lagi memiliki masa depan. Ksatria Merah berpikir sejenak lalu mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan agung terkumpul dan siap meledak serta menyerbu ke depan. Semuanya sudah berakhir. Pikir Ksatria Merah, sambil menatap Lu Yao yang berdiri di belakang Ferrier. Dia tidak menahan diri lagi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, terlepas dari apakah itu Ferrier atau Lu Yao yang diserang, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan akan terbunuh seketika. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Akhirnya, perang yang telah berlangsung selama ini. 1000 tahun bisa berakhir untuk sementara waktu. Ksatria Merah berpikir. Namun, gerakannya segera terhenti. Seolah-olah seekor binatang buas telah merasakan bahaya, dan seseorang yang akan mati telah merasakan datangnya kematian. Rasa bahaya yang fatal muncul di setiap bagian tubuhnya. Pada saat ini, secerca kengerian melintas di benaknya. Hati Ksatria Merah bergetar, dan perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul. Gerakannya langsung terhenti. Mengikuti perasaan di hatinya, dia melihat ke arah lain di kejauhan. Ada apa? Mengamati gerakan Ksatria Merah, Ferrier dan dua orang lainnya agak bingung. Tanpa sadar mereka mengikuti isyarat Ksatria Merah dan melihat ke arah itu.
Di bawah tatapan mereka, pemandangan tempat itu muncul. Tempat itu hanyalah sebuah gang bobrok. Terlihat jelas bahwa tempat ini seharusnya sangat makmur. Bisa jadi ini adalah gang kuno yang terawat dengan baik dan banyak dikunjungi wisatawan. Namun, saat ini, tempat ini telah menjadi reruntuhan. Ksatria Merah telah lama menghancurkannya, dan penampilannya telah berubah total. Suara langkah kaki itu terdengar jelas dan tegas, terdengar sangat mantap, dan memiliki keteraturan yang aneh. Seolah-olah seseorang sedang berjalan menuju tempat ini dari ujung gang. Hujan cahaya keemasan meresap dan beriak, mengimbangi pancaran merah tua dan mengusirnya. Seperti amukan naga surgawi, kekuatan spiritual yang dahsyat melenyapkan semua tatapan yang mengintip. Bahkan Ksatria Merah pun tidak terkecuali. Ketika semua pemandangan luar biasa terhalang di luar, seseorang hanya bisa mengamati dengan mata sendiri. Ekspresi Ferrier berubah drastis. Namun, Ksatria Merah itu tidak bergerak, melainkan berdiri diam dan memandang ke arah itu. Di bawah tatapannya, sesosok figur berjalan mendekat dari arah itu di kejauhan. Tampak seperti seorang pemuda, mengenakan jubah hitam dan memegang payung di tangannya, berjalan dari jauh membawa angin dan hujan bersamanya. Sebelum dia datang, tempat itu dipenuhi dengan kekuatan Ksatria Merah dan terisolasi dari angin dan hujan. Namun, ketika dia berjalan mendekat, isolasi itu hancur. Angin dan hujan menerpa dan menimbulkan riak, memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu dinetralisir secara tak terlihat. Hujan cahaya keemasan turun dan melayang ke segala arah, membentuk sebuah wilayah keemasan. Dalam keheningan, segalanya berubah. Mata Ksatria Merah tampak sedikit muram. Di bawah cahaya keemasan, penampilan pemuda itu terungkap. Ia tampak seperti pemuda tampan, memesona dan cantik, dengan pesona unik yang tidak dimiliki manusia biasa. Dia berjalan mendekat dari kejauhan, dan tindakannya sunyi namun mengejutkan. Namun, ketika penampilannya terungkap, banyak orang tampak terkejut. Itu dia. Di ruangan yang luas itu, ekspresi tenang Liu Rou tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemandangan itu melalui satelit, tampak sangat terkejut. Sosok kuat tanpa nama yang muncul di hadapan Ksatria Merah itu sangat mirip dengan Chen Heng. Namun, ini terlalu sulit untuk ditangani. Dalam hati Liu Rou, meskipun Chen Heng sangat luar biasa dan memiliki kemungkinan tak terhitung di masa depan, dia hanyalah seorang jenius muda. Meskipun dia memiliki dengan potensi yang tak terbatas, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Meskipun kekuatan orang yang muncul di hadapan Ksatria Merah tidak dapat dilihat, postur Ksatria Merah tampak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ditambah dengan penampilannya yang angkuh, dia adalah sosok yang sangat kuat dan tak terbayangkan. Ini bukanlah seorang jenius yang membutuhkan waktu untuk berkembang, melainkan seekor naga tua yang telah menancapkan dirinya di langit. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, sampai-sampai Liu Rou pun tidak dapat menerimanya. Dibandingkan dengan Liu Rou, Dong Fangxiong, yang berada di samping, lebih mudah menerima. Melihat wajah Chen Heng, ekspresi Dong Fangxiong tampak serius. Namun, ketika ia mengingat perasaan tak berdaya yang ia rasakan saat menghadapi Chen Heng dan melihat sikap Chen Heng, ia menjadi jauh lebih mudah menerima. Namun, dia juga sangat bingung. Ketika melihat Chen Heng muncul di layar di depannya, dia tanpa sadar bergumam, "Apa ini? Apa ini?" Sementara yang lain bingung dan terkejut, hal yang sama terjadi di sana. Sambil digendong oleh Ye Zi, Lu Yao menatap sosok yang muncul di hadapannya, dan dia tampak terkejut. Di bawah cahaya yang menerangi wajahnya, penampilan Chen Heng masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada sedikit senyum di wajahnya, membuatnya tampak jauh lebih lembut. Namun, aura luar biasa yang membuat orang gemetar tanpa sadar itu sangat berbeda dari sosok kakak laki-laki dalam diri Lu Yao. Memori. Mengapa bisa seperti ini? Didukung oleh Ye Zi, wajah Lu Yao tampak sedikit pucat. Dia menatap Chen Heng, yang berjalan ke arahnya seperti sosok suci. Perasaan di hatinya saat ini tidak menentu. Dia yakin bahwa orang di depannya adalah kakak laki-lakinya. Namun, dia menjadi seperti ini karena alasan yang tidak diketahui, seolah-olah semuanya telah berubah setelah bangun tidur, dan semua orang menjadi asing. Dia telah berubah dari seorang siswa biasa menjadi yang disebut Raja Emas, dan hal yang sama berlaku untuknya. Kepada kakak laki-lakinya. Pikiran Lu Yao menjadi linglung, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ksatria Merah menatap Chen Heng, yang berjalan ke arahnya, dengan keseriusan di matanya. "Siapakah kau?" Dia menatap Chen Heng dan akhirnya berbicara, "Selain Raja Emas, aku tidak menyangka ada orang sepertimu di bintang sekecil ini." Dia menatap Chen Heng seolah ingin menembus dirinya. Namun, dia tidak mampu melakukannya.
Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan menghalangi pandangannya, mencegahnya melihat sifat asli orang di hadapannya, yang tanpa diragukan lagi, merupakan hal yang luar biasa bagi Ksatria Merah yang perkasa. Bahkan ketika menghadapi Lu Yao, Raja Emas, Ksatria Merah, sebelumnya tidak pernah merasakan hal seperti ini. Tapi sekarang, dia merasakannya. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan Chen Heng sangat luar biasa. Dia tampak seperti petarung peringkat kelima atau bahkan belum menyelesaikan peringkat kelima. Kekuatan seperti itu lebih rendah dari Ferrier dan bahkan tidak sebanding dengan Ksatria Merah. Namun, berdiri di hadapan Ksatria Merah, aura dan kekuatan yang dipancarkan Chen Heng jauh lebih dari itu. Kekuatan yang menggugah jiwa seperti itu, layaknya roh naga biru yang mengaum di langit, bukanlah sekadar peringkat kelima. Bahkan Raja Emas sebelumnya pun tidak pernah memberikan kekuatan seperti itu kepada Ksatria Merah. Tekanan yang sangat besar. Secara naluriah, lawan ini akan jauh lebih sulit daripada Ksatria Merah sebelumnya. Karena itu, matanya sedikit muram saat ia menatap ke depan. Lu Kong. Chen Heng terdiam sejenak ketika mendengar ucapan Ksatria Merah itu. Kemudian, dia tersenyum dan menyebutkan nama aslinya. Ksatria Merah mengerutkan kening begitu mendengar ucapan itu. Ia ingin mendapatkan informasi tentang nama itu dari benaknya, tetapi pada akhirnya ia tidak menemukan petunjuk apapun. Nama itu kosong di benak Ksatria Merah seolah-olah tidak pernah ada. Di sisi lain, ekspresi Ferrier dan Avril berubah. Sedikit, merasa tidak percaya. Ksatria Merah itu perkasa, jadi wajar jika dia tidak terlalu memperhatikan semut. Namun, hal itu berbeda bagi mereka berdua. Begitu mereka mendapatkan informasi tentang Lu Yao, mereka langsung menghafal semua informasi tentang semua orang di sekitar Lu Yao. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi para ahli. Seperti mereka, hanya dengan sekali pandang. Karena itu, mereka dengan cepat mengetahui identitas Chen Heng, kakak laki-laki reinkarnasi Raja Emas. Namun, bagaimana ini mungkin? Menurut informasi yang mereka peroleh sebelumnya, kakak laki-laki Raja Emas seharusnya hanyalah orang biasa. Meskipun dia bisa saja seorang jenius, dia seharusnya tidak mencapai level seperti itu. Berdasarkan informasi mereka, level Chen Heng hanya berada di peringkat ketiga. Tapi sekarang, dia seharusnya setidaknya berada di peringkat keempat. Peringkat kelima. Mungkin ada yang salah dengan ini. Dibandingkan dengan Ferrier dan Avril, yang tidak begitu tenang, Ksatria Merah tetap setenang biasanya, dan dia berkata dengan tenang, kekuatanmu unik. Kau hanya peringkat kelima, namun kekuatan di dalam tubuhmu telah mengejutkanku. Aku penasaran tentang hal ini. Sambil berbicara, ia perlahan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak berhenti, dan semua indera terputus seolah-olah bintang-bintang telah jatuh. Jika seseorang melihat area ini dari jauh, ia akan menemukan hal yang mengejutkan. Ruang di depan mereka menjadi buram seolah-olah telah disihir. Banyak hal secara bertahap menghilang seolah-olah telah dihapus langsung karena pukulan Ksatria Merah. Bagi seseorang seperti dia, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan serangan biasa pun dapat menghasilkan konsekuensi yang tak terbayangkan dan cukup untuk menghancurkan gunung, sungai, dan segalanya. Namun, dia telah bergerak, dan itu begitu bersih dan rapi. Kekuatan ini, dari kejauhan, wajah Lu Yao pucat pasi. Saat merasakan kekuatan itu berputar di hadapannya, wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak semakin masam. Kekuatan Ksatria Merah sekarang lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat dia bertarung dengan Lu Yao sebelumnya, yang berada di level yang berbeda. Sampai batas tertentu, ini juga membuktikan bahwa kata-katanya sebelumnya benar. Sebelumnya, Ksatria Merah memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia menekan kekuatannya hingga batas kemampuannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan tembakan ini sendirian, apalagi jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bang! Terdengar suara benturan keras. Cahaya bersinar ke segala arah, menghalangi pandangan semua orang untuk melihat dengan jelas di depan mereka. Ferrier dan yang lainnya hanya bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan yang sama megah dan tirani yang muncul di depan mereka. Pada saat ini, kekuatan itu bangkit dan dengan paksa memotong Crimson. Serangan Ksatria. Bang! Serangkaian suara lembut terdengar dari tanah seolah-olah terjadi gempa bumi di segala arah. Bumi mulai berguncang secara spontan, gedung-gedung tinggi runtuh, dan bahkan langit tampak terbelah. Sebuah lubang besar terbuka secara paksa di jaring merah tua yang awalnya utuh, seolah-olah telah terlepas. Dan berhasil ditembus. Seluruh proses penghancuran bintang Kika juga dihentikan secara paksa karena jaring merah yang tidak sempurna. Perhatian semua orang terfokus pada medan perang. Dua sosok masih saling berhadapan.
Di hadapan Ksatria Merah, Chen Hang mengangkat satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Lapisan baju besi emas yang berkilauan terlihat di tubuh Chen Hang. Kekuatan misterius dan dahsyat sepertinya muncul. Dari lapisan baju zirah ini, Chen Hang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dipancarkannya tidak kalah dengan Ksatria Merah. Baju zirah kuno. Jadi, kelihatannya seperti ini, Lu Yao dan Ye Zi tercengang astonished, melihat baju zirah emas yang menutupi tubuh Chen Hang, tetapi mereka segera memahami semuanya setelah mengingat pengalaman masa lalu mereka. Sosok misterius yang muncul di saat kritis dan menyelamatkan mereka di reruntuhan tak lain adalah kakak laki-lakinya. Dia juga hadir saat Oli mengejar mereka. Kemungkinan besar, alasan mengapa mereka berhasil pergi dan tidak dikejar juga karena Chen Hang. Seberapa banyak bantuan yang telah dia berikan kepada mereka tanpa mereka sadari. Perasaan Lu Yao campur aduk saat dia memikirkan masa lalu. Di kejauhan, banyak siaran langsung masih berlangsung. Ketika mereka melihat baju zirah emas yang gemerlap itu, banyak orang berteriak kaget, merasa takjub dengan kekuatan Chen Hang. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Di dalam ruangan, Liu Rou terkejut saat melihat Chen Hang, yang menghadapi Ksatria Merah di layar tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Di masa lalu, Chen Hang selalu memberinya banyak kejutan. Namun, kejutan-kejutan itu jauh lebih sedikit daripada kali ini. Saat ini, orang-orang yang berdiri di hadapan Chen Hang bukanlah orang lain, melainkan 5 ksatria yang perkasa. Tanpa disadari, apakah kau telah tumbuh hingga menjadi tak kenal takut bahkan saat menghadapi lawan seperti itu? Pikir Liu Rou. Bahkan lebih banyak orang yang memperhatikan pertempuran di kejauhan itu. Yang tiba-tiba berdiri dan menatap tajam layar di ruang rumah sakit. Di kejauhan, Wang Zong melihat adegan yang ditampilkan dalam siaran langsung. Matanya merah padam, dan dia hampir gila. Menyusul tindakan Ksatria Merah, di seluruh bintang Kika, semua orang yang dapat menyaksikan pertempuran tersebut menggunakan berbagai cara yang mereka bisa untuk mengamati hasil pertempuran ini. Banyak orang terkejut melihat kehebatan bertempur yang ditunjukkan Chen Hang. Bahkan Ksatria Merah, yang berdiri di hadapan Chen Hang, pun takjub. Armor kuno. Ekspresi Ksatria Merah sedikit terkejut. Dia menatap Chen Hang dan armor yang berkilauan itu. Saat ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Mengandalkan armor kuno untuk meningkatkan kekuatannya hingga sejauh ini. Armor kuno memang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, dan tidak ada batasnya. Namun, ini hanya secara teori. Kesenjangan antara teori dan kenyataan sangat besar. Dalam kenyataan, tidak ada kemauan siapapun yang dapat mencapai level tersebut. Peningkatan kekuatan armor kuno pada seseorang dan tingkat kekuatan armor itu sendiri juga bergantung pada kekuatan spiritual pemiliknya. Adapun kekuatan jiwa, tampaknya ilusi, tetapi itu nyata. Di mata Ksatria Merah, yang disebut kekuatan jiwa sama dengan kekuatan spiritual dan kekuatan telekinetik. Itu juga merupakan kekuatan yang dahsyat dan absolut. Dan, kecuali kekuatan jiwa seseorang tidak terbatas, kecil kemungkinan kekuatan itu dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkat seperti itu. Tingkat yang menakutkan. Bahkan seseorang di level Ksatria Merah pun tidak akan mampu melakukannya. Pada kenyataannya, bagi seseorang di level Crimson Knight, Ancient Armor tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan. Meskipun tetap bermanfaat, peningkatan tersebut tidak terlalu terlihat. Namun, Chen Hang jelas hanya berada di peringkat kelima dalam hal kekuatan saja. Setelah diperkuat oleh armor kuno, Chen Hang telah melangkah jauh dan mencapai kekuatan yang bahkan dapat dikatakan telah menyamai Ksatria Merah secara langsung, mencapai level yang ada di hadapannya. Yang disebut peringkat ke-6, peringkat abadi. Tapi, bagaimana ini mungkin? Berbagai macam pikiran melintas di benak Ksatria Merah. Namun, Chen Hang tidak berhenti, melainkan dengan santai mengulurkan tangannya dan menangkis serangan Ksatria Merah. Sebuah tanda emas misterius muncul di dahinya dan memancarkan cahaya tak terbatas yang menyelimuti sekitarnya. Tanda itu berubah menjadi pedang perang emas dan menebas ke bawah. Semuanya hening seolah-olah kekuatan dahsyat telah meledak, dimulai dari struktur paling dasar. Begitu kekuatan dahsyat semacam itu dilepaskan, ia akan langsung menenggelamkan orang-orang. Bang! Galaksi itu meledak. Pedang perang diayunkan, dan kekuatan telekinetik emas terkondensasi, langsung menebas ke arah Ksatria Merah. Rasa bahaya langsung muncul di hati Ksatria Merah. Secara tidak sadar ia ingin menghindari serangan ini, tetapi ia menyadari bahwa dirinya telah terkunci oleh Chen Hang, tidak dapat melarikan diri. Tubuhnya telah terpaku, terkunci erat di pusat serangan ini. Ia tidak bisa menghindarinya apapun yang terjadi. Bagaimana dia bergerak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang pertempuran kristal merah darah terhunus, memancarkan cahaya yang cemerlang.
Ketika menyadari situasinya, Ksatria Merah tanpa ragu langsung menghunus pedangnya untuk menghadapi Chen Hang. Seketika itu juga, tempat ini menjadi buntu. Dua kekuatan yang sangat berbeda namun sama-sama menakutkan bertabrakan, menyelimuti area sekitarnya. Tabrakan ini tidak diragukan lagi sangat dahsyat. Mengerikan. Orang biasa bahkan tidak bisa berdiri dan menahan gelombang yang tersisa, apalagi ikut terlibat. Aura pedang emas melesat melintasi langit. Tampaknya seperti kecelakaan, tetapi juga tampak disengaja. Pedang itu langsung menebas tubuh Avril di bawah tatapan terkejutnya. Sebuah suara lembut terdengar, diikuti oleh percikan darah ke segala arah. Avril terlempar seketika, hampir mati di tempat. Setelah itu, aura pedang merah tua yang tak terlihat juga melintas, seolah-olah sebagai serangan balik, langsung menebas ke arah tubuh Lu Yao. Meskipun kekuatan aura pedang ini tidak sekuat milik Ksatria Merah dan hanya dapat dianggap sebagai serangan biasa, kekuatan yang terkandung di dalamnya sama besarnya. Mengerikan. Jika mendarat dan menebas tubuh Lu Yao, kemungkinan besar ia akan langsung membunuhnya tanpa sedikit pun rasa terkejut. Wajah Lu Yao dipenuhi keterkejutan, dan dia tidak bisa bereaksi. Pada saat kritis, tubuh Ferrier bergegas mendekat, menggunakan dirinya sebagai penghalang untuk membantunya memblokir serangan ini. Dibandingkan dengan Avril, dia ternyata lebih kuat, dan penampilannya jauh lebih baik sekarang. Meskipun dia juga terlempar, dia tidak langsung berada dalam kondisi hampir mati seperti Avril. Namun, auranya sangat lemah setelah menahan serangan itu, dan dia terluka parah. "Tuanku, pergilah," kata Ferrier sambil menatap Lu Yao. Ia kesulitan untuk bangun saat darah merah berceceran di mana-mana. Setelah bentrokan antara Ksatria Merah dan Chen Hang, tempat ini menjadi kacau. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk mempengaruhi seluruh bintang Kika dalam pertempuran antara dua makhluk perkasa di atas peringkat ke-6. Siapapun yang berani mendekat akan hancur menjadi debu. Mereka begitu dekat. Jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan terpisah akibat dampak dari bentrokan mereka. Yang mulia, kita harus pergi. Sambil menggendong Lu Yao, Ye Zi menggertakkan giginya, lalu membawa Ferrier dan berlari menjauh. Mereka harus pergi, memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mereka. Mereka dapat melihat situasi di hadapan mereka. Chen Hang belum mencapai level Ksatria Merah. Dia masih jauh dari itu. Dia bisa bersaing dengan Ksatria Merah sepenuhnya karena kekuatan imannya, dan dia untuk sementara memperoleh kemampuan bertempur seperti itu dengan tambahan armor kuno. Kehebatan bertempur yang diperoleh melalui cara ini ditakdirkan untuk berumur pendek. Ketika waktunya habis, Chen Hang tetap tidak akan mampu menandingi Ksatria Merah. Pada akhirnya, hanya akan ada satu hasil. Dan ketika saat itu tiba, jika Lu Yao dan yang lainnya tetap tinggal di sini, mereka akan mati. Satu-satunya harapan mereka adalah memanfaatkan momen ketika Ksatria Merah tidak bisa melarikan diri dan segera pergi. Tanpa mereka di sisinya, Chen Hang juga bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mungkin akan ada harapan yang lebih besar. Berbagai macam pikiran melintas di benak Ye Zi, lalu tanpa ragu-ragu, Ferrier dan dirinya segera mengajak Lu Yao dan hendak pergi. Lu Yao sama sekali tidak menanggapi perkataan Ye Zi. Ia hanya menatap tajam medan perang di depannya, seolah ingin melihat sosok Chen Hang di dalamnya. Sayangnya, sosok Chen Hang sudah sepenuhnya tersembunyi dan tidak terlihat sama sekali. Ia hanya bisa menilai dari aura yang dipancarkannya. Sesekali terdengar bahwa Chen Hang masih berada di sana. Begitu saja, dia digendong oleh Ye Zi dan perlahan meninggalkan daerah ini. Dan di depan, pertempuran sedang berlangsung. Kekuatan-kekuatan dahsyat saling bertabrakan. Dua pedang perang beradu langsung seolah ingin menghancurkan segala sesuatu ke segala arah. Bang! Suara lembut terdengar. Di bawah cahaya, sosok Chen Hang mundur, dan ia tersedak darah. Bekas kepalan tangan yang dalam muncul di dadanya, dengan darah menetes darinya, disertai dengan sisa-sisa mesya. Apakah sepadan membayar harga yang begitu mahal hanya untuk menutupi kepergian Raja Emas? Di depan mereka, Ksatria Merah menatap Chen Hang, yang terus mundur dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Kau harus tahu bahwa bahkan jika aku tidak mengejarnya, kemungkinan mereka selamat sangat rendah. Kekuatanku telah lama meliputi planet ini, dan bahkan ruang angkasa di sekitarnya pun adalah. Sama saja, katanya dengan tenang, kekuatanku menyelimuti mereka. Apapun yang terjadi, mereka ditakdirkan untuk tidak bisa pergi. Bahkan jika kau membuka gerbang alam secara paksa, ada kemungkinan besar mereka akan dipindahkan ke wilayah yang tidak dikenal. Mereka ditakdirkan untuk mati. Ksatria Merah tidak mengkhawatirkan keberadaan Lu Yao dan yang lainnya. Sebelumnya, dia telah mengubah kekuatannya menjadi jaring merah yang menyelimuti seluruh bintang Kika.
Namun, itu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan sengaja. Dengan kekuatannya yang menyelimutinya, seluruh bintang Kika tertutup, membentuk medan kecil yang terisolasi. Segala cara untuk pergi harus melawan kekuatannya. Jika tidak, mustahil untuk berhasil. Bersambung.